Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SH, MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Penonton SH, MH yang saya hormati, untuk saat ini kita sudah sampai pada video yang ke-16. Video yang ke-16 ini kita membahas pasal 13 dan pasal 14 KUHP baru, yaitu tentang permufakatan jahat. Untuk lebih jelasnya saya bacakan pasal 13 ayat 1. Berbunyi, permufakatan jahat terjadi jika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Iyalah, kalau sepakat ya paling nggak mungkin kan sendiri, nah tidak bisa. Minimal dua orang atau lebih. Karena sepakat itu adalah menyatukan dari pendapat yang berbeda, akhirnya klop, match, sepakat, oke. Nah, gitu. Kedua, permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang. KUHP baru nanti tiba saatnya ada ratusan pasal yang mengatur tindak pidana, sehingga tidak semua tindak pidana di dalam KUHP baru ini kalau ada permufakatan jahatnya itu dihukum. Hanya kalau ditentukan oleh pasal-pasal di dalamnya itu secara tegas barulah itu yang dihukum. Sehingga permufakatan jahat ini tidak berlaku untuk seluruh tindak pidana yang ada di KUHP baru kecuali ditentukan secara tegas. Termasuk nanti terhadap undang-undang di luar KUHP. Kemudian pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Ini yang umum. Kemudian kita tarik ke khususnya lagi. Ayat 4, permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, nanti kalau ada permufakatan jahat terkait masalah suatu perbuatan yang ancaman hukumannya mati atau seumur hidup, permufakatan jahat ininya khusus untuk permufakatan jahatnya ini maksimal 7 tahun. Ayat 5, pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Jadi sama untuk jenis, kalau nanti ada hukuman tambahannya sama aturannya. Tidak dibedakan. Pasal 14, permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak dipidana. Saya ulangi, tidak dipidana jika pelaku A menarik diri dari kesepakatan itu. Wah, ini kita sudah bersepakat 5 orang, wah mari kita merampok bank atau apa, atau akan melakukan pembunuhan, ini pembunuh bayaran yang berkelompok ini. Namun pada saat sudah sepakat, tapi kemudian dia salah satunya ngomong, wah mohon maaf saya tidak jadi karena kasihan korban begini, atau mungkin nanti, wah kalau nanti ke bank takut ketangkep dan sebagainya, saya menjalani proses, akhirnya tidak. Walaupun sudah terjadi kesepakatan, namun dia membatalkan diri, maka si orang yang seperti ini tidak dipidana. B. Melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Ini maksudnya begini, melakukan tindakan yang patut untuk mencegah. Karena mungkin ini tidak berani ngomong kepada kelompoknya, takut diancam atau apa, akhirnya dia diam-diam berupaya. Apakah itu melaporkan kepada petugas atau memberikan kepada masyarakat atau apa, itu ada mau sepakat melakukan pembunuhan yang akhirnya ini terendus dan tidak jadi. Ini yang dimaksud dalam huruf B pasal 14 ini. Jadi melakukan tindakan yang patut untuk mencegah, karena tercegah maka pidana yang dituju tidak terjadi. Saya pikir untuk pasal 14 ini mudah ya kita paham. Kemudian yang perlu kita cermati adalah ketentuan dalam KUHP ini bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ini hanya dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang serius. Saya ulangi,
hanya dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang serius. Ini kita bahas, dan ini menarik. Kita cermati di KUHP baru secara jelas dan tegas mengatur permufakatan jahat ini tadi hanya yang serius. Perkara yang besar, bukan untuk perkara yang kecil, bukan untuk perkara yang ecek-ecek. Menurut KUHP baru. Nah, ini perlu diteliti apa toh yang dimaksud dengan serius. Apa yang dimaksud dengan serius? Karena masalah serius ini menurut saya, ini saya garis bawahi, menurut saya serius atau tidak serius itu ada pada rasa ya, ada pada rasa. Bukan besarnya ancaman hukuman, ada pada rasa. Dan penilaian rasa ini pasti oleh semua orang pasti berbeda-beda. Nah, ini yang perlu dipahami. Kita mulai menarik, kita mulai harus jeli sebagai orang hukum, apalagi penonton yang menjadi aparat penegak hukum ini harus jeli untuk mencermati kata-kata serius ini. Saya ada ilustrasi seperti ini. Kalau kita cari di pasar, di toko atau di mana, sampai saat ini saya sendiri ya, mungkin nggak tahu penonton, tapi tidak pernah menjumpai orang menjual rambut alis. Rambut alis loh ya, rambut alis. Bukan rambut kepala, rambut alis. Dan rambut alis itu kalau sudah lepas dari alis, menurut saya harganya tidak ada. Tidak memiliki nilai ekonomis. Suatu ketika ada ajang kecantikan. Nah, pemenangnya sebut saja namanya Sumi lah. Nah, Sumi ini menang ajang kecantikan karena didukung oleh alisnya yang indah. Nah, kalau orang Jawa itu alisnya nanggal sepisan. Nah, nanggal sepisan itu maksudnya kayak bulan jelirit itu namanya, kayak indah jelirit ya. Kayak bulan baru tanggal 1 itu. Selanjutnya di sisi lain ada penggemarnya ini terobsesi kan, karena cantiknya Sumi karena alis, maka dia bersepakat mengajak temannya rembuk untuk mencuri dengan cara membiusi Sumi ini dan alisnya dikerok. Wah, dua-duanya dikerok, kan terobsesinya sama alisnya ya. Jangan diketawain, ini nanti akan masuk ke maksud dari pembahasan ini. Berupaya mencuri dan berhasil mencuri alis si Sumi ini. Dua-duanya alis si Sumi itu dikerok. Nah, terkait serius apa tidak serius kan ini kan yang kita bahas. Kalau dari harga ini ya, rambut alis ini kan nggak ada harganya, tidak ada nilai ekonomisnya. Namun dari sisi orang, apalagi dia itu orang yang perempuan kan, coba dibayangkan kalau dua-duanya itu gara-gara alisnya itu dibius terus dikerok, dicuri ini rambut alisnya, terus wajahnya jadi kayak apa? Kan lucu kan? Nah, menurut si Sumi saya yakin kalau ini terjadi pasti ini serius. Tapi belum tentu menurut orang lain. Nah, cuma alis kok, nanti kan dia tumbuh lagi. Jangan begitu. Ini kan masalah hukum untuk membedakan. Nah, sehingga siapa toh nanti yang menentukan serius dan tidak serius? Ini harus jeli, apalagi Anda yang sebagai aparat penegak hukum. Mau pakai apa? Ahli pun itu bisa berbeda-beda pendapatnya kalau masalah yang ini. Untuk serius yang tidak serius. Saya bisa paham mengapa kok hanya yang serius, karena negara kita kan negara yang kulturnya bagus, ramah tamah, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, ya paham. Tujuan ini mungkin yang kecil-kecil itu nggak usah pakai hukum lah, pakai KUHP, nggak usah memfungsikan, menggerakkan KUHP yang besar-besar. Namun karena ini sudah positif dituangkan dan itu harus dijalankan, pasti harus ada penjelasannya. Jadi di KUHP baru ini ketentuan mufakat yang serius inilah yang kata-kata serius ini yang harus dicermati. Karena pasti bisa pendapat, nanti si pelapor ngomong ini serius, setelah ini tidak serius berarti pemufakatannya tidak bisa dihukum ini. Nah, ini menjadi debatable. Menurut saya ya, menurut saya debatable. Dan APK itu harus mempersiapkan ini, mau penyidik, penuntut umum maupun hakim. Mungkin ahli-ahli juga itu harus persiapan untuk membedakan seriusnya mana ini. Alis itu seserius apa ini alis rambut ini kan? Karena
Kalau bom, teroris itu serius, iya itu jelas itu. Atau mungkin meracuni masyarakat, sumur atau PDAM, ya jelas warganya serius, itu mudah itu. Tapi kalau yang seperti ini loh ini, karena rasa itu tadi, ya, mohon untuk ke depan ini untuk masalah pencurian rambut alisnya si Sumi ini agar dibahas. Tapi gini, silahkan penonton SHMH memberikan pendapat pada kolom komentar untuk bisa membantu kita bersama tentang yang dimaksud dengan serius itu seperti apa. Jadi kita sambil sinau hukum agar kita melek hukum, mengikuti channel SHMH, namun kita ya sambil bercanda biar tidak sepaneng dalam hal kita mempelajari KUHP baru. Kemudian sudah saya sampaikan tadi yang masalah tegas. Saya pikir cukup untuk pembahasan ini karena yang secara tegas-tegas tadi harus dinyatakan di KUHP, di dalam pasal-pasal sudah saya terangkan di depan. Demikian untuk pembahasan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Dipersilakan dan dimohon untuk mengikuti dari video saya dari awal sampai ke video ini supaya sambung, supaya match gitu kan. Sehingga KUHP bisa kita kuasai bersama-sama. Mohon yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah subscribe mohon komennya yang mendukung channel Sinau Hukum, Melek Hukum ini, dan share kepada teman-teman baik, teman-teman dekat kita, supaya kita walaupun secuil, kita ikut andil mencerdaskan bangsa. Atau kalau ada kata salah mohon dimaafkan dan dimaklumi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.